Videonya viral. Kades Wonuaraya dipaksa Kapolsek Baito bikin pengakuan soal 50 juta. Kepala Desa Wonuaraya diperiksa penyidik Propam Polda Sulawesi Tenggara. Videonya viral di media sosial. Mengutip tribunnews.ultra.com, Kades mengaku ada 2 video dirinya yang menjelaskan soal kasus Guru Supriyani. Dari video viral berdurasi 7 menit 11 detik yang diperoleh tribunnews.ultra.com, Jumat, 1 November 2024, terlihat Kades Wonuaraya mengenakan baju batik saat menyampaikan klarifikasi. Ia juga tampak didampingi kuasa hukumnya menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik menanyakan ke Kades Wonua soal besarnya pengakuan uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video dengan pengakuan berbeda Kades. Kades Wonuaraya menyampaikan dari 2 video, pernyataan yang sesuai fakta saat dirinya memakai baju putih. Sementara video pernyataan yang beredar memakai jaket itu karena dibuat dalam kondisi tersudut dan diarahkan oleh Kapolsek Baito. Kalau video yang pakai jaket itu saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan saat itu dirinya sudah dicari oleh pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung rumah Camat Baito untuk upaya mediasi. Saat itu dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan tersebut. Kemudian dia menuju depan kantor Camat dan bertemu beberapa kepala desa. Disitulah tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, Kades Wonuaraya. Coba dibantu dulu saya." Ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video yang beredar. Pak Kapolsek minta saya menyampaikan terkait dana 50 juta rupiah ini inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, ujarnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, jelas Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore dan rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada 2 video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada 2 video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya nggak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu beredar yang pakai jaket coklat, itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut. Seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba cerita. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Kajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri
oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, yang banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping Pak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Hardaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Puri, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali, kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan, misalnya Dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya, yang mana terkait dana 50 juta itu, dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit Pada Reskrim. Kanit Reskrim. Pak siapa Pak? Pak Amir. Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat itu. jujur, artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenar-benar. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait terkait kantor Pak, kantor. Ya, kronologi. Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kanit untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak Desa. Terima kasih untuk memberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak, saya ada masalah apa terkait masalah pengumpulan siswa ya. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana. Kejadiannya Pak di sekolah. Oh, di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan masalah itu. Oke, kemudian Pak yang terkait ini Pak yang 50 juta itu yang bisa disebut itu Pak. Ini Pak benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kani itu ada yang nomornya kita dulu. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel.
Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH Hami sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH Hami akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Pela Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujak Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujak Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujak Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, ujar Kasat Pol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus Guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Suruludin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Suruludin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Suruludin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Suruludin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut.
Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Surunudin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan Bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Di SD Negeri 4 Baito. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah Camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Videonya viral. Kades Wonuaraya dipaksa Kapolsek Baito bikin pengakuan soal 50 juta. Kepala Desa Wonuaraya diperiksa penyidik Propam Polda Sulawesi Tenggara. Videonya viral di media sosial. Mengutip tribunnews.sultra.com, Kades mengaku ada 2 video dirinya yang menjelaskan soal kasus guru Supriyani. Dari video viral berdurasi 7 menit 11 detik yang diperoleh tribunnews.sultra.com, Jumat, 1 November 2024, terlihat Kades Wonuaraya mengenakan baju batik saat menyampaikan klarifikasi. Ia juga tampak didampingi kuasa hukumnya menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih.
Penyidik menanyakan ke Kades Wonua soal besarnya pengakuan uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video dengan pengakuan berbeda Kades. Kades Wonuaraya menyampaikan dari 2 video, pernyataan yang sesuai fakta saat dirinya memakai baju putih. Sementara video pernyataan yang beredar memakai jaket itu karena dibuat dalam kondisi tersudut dan diarahkan oleh Kapolsek Baito. Kalau video yang pakai jaket itu saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan saat itu dirinya sudah dicari oleh pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung rumah Camat Baito untuk upaya mediasi. Saat itu dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan tersebut. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Disitulah tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video yang beredar. "Pak Kapolsek minta saya menyampaikan terkait dana 50 juta rupiah ini inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," ujarnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, jelas Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore dan rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sultra ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada 2 video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada 2 video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Dua itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu beredar yang pakai jaket coklat, itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelas. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, Selasa malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Kajari ya, di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun camat yang ada di samping rujak camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor camat Baito.
Nah di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Itu ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa itu. Nah disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan misalnya kata-kata dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya yang mana terkait dana 50 juta itu. Dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit Presiden. Pak siapa Pak? Pak Amir. Atau Pak Amir. Oke Pak Desa. Terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat. Jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenarnya. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait kadel Pak, kadel. Ya, ekonomi. Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kanit untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak saya. Terima kasih Mas Wang memberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah. Masalah apa? Terkait masalah pengumpulan siswa. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana? Kejadiannya Pak di sekolah. Oh di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa, kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan kemudian yang terkait ini itu Pak yang 50 juta itu yang bisa disebut itu Pak. Iya Pak, Pak benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kanit itu ada yang nomornya kita dulu. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot,
sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH HAMI sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH HAMI akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Pele Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujak Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujak Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujak Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada guru Supriyani, ujar Kasatpol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Surunudin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Surunudin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Surunudin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan Bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus.
itu Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andol begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal. Miris, Supriani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriani, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Videonya viral. Kades Wonuaraya dipaksa Kapolsek Baito bikin pengakuan soal 50 juta. Kepala Desa Wonuaraya diperiksa penyidik Propam Polda Sulawesi Tenggara. Videonya viral di media sosial. Mengutip tribunnewsultra.com, Kades mengaku ada 2 video dirinya yang menjelaskan soal kasus guru Supriani. Dari video viral berdurasi 7 menit 11 detik yang diperoleh tribunnewsultra.com, Jumat, 1 November 2024, terlihat Kades Wonuaraya mengenakan baju batik saat menyampaikan klarifikasi. Ia juga tampak didampingi kuasa hukumnya menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik menanyakan ke Kades Wonua soal besarnya pengakuan uang 50 juta rupiah di kasus Supriani, di mana ada 2 video dengan pengakuan berbeda Kades. Kades Wonuaraya menyampaikan dari 2 video, pernyataan yang sesuai fakta saat dirinya memakai baju putih. Sementara video pernyataan yang beredar memakai jaket itu karena dibuat dalam kondisi tersudut dan diarahkan oleh Kapolsek Baito. Kalau video yang pakai jaket itu saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito,
ungkapnya. Ia menceritakan saat itu dirinya sudah dicari oleh pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung rumah Camat Baito untuk upaya mediasi. Saat itu dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan tersebut. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Disitulah tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video yang beredar. "Pak Kapolsek minta saya menyampaikan terkait dana 50 juta rupiah ini inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," ujarnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, jelas Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore dan rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sultra ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada dua video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada dua video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelasin. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Kajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping Rujak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Maksara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari." Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya
untuk mengatakan yang tidak sebenarnya terjadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan misalnya bagaimana? Dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya, yang mana terkait dana 50 juta itu dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu 50 juta? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kani. Pak Kani Kani Pak siapa Pak? Pak Amir atau Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat. Jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenar-benar. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait ini, terkait kantor Pak, kantor. Ya, oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kani untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah. Masalah apa? Terkait masalah pengumpulan siswa ya. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana? Kejadiannya Pak di sekolah. Oh di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa, kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan masalah itu kemudian yang terkait itu Pak yang 50 juta itu kan bisa disebut itu Pak. Ini Pak benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kani itu ada yang nomornya kita dulu. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani,
Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH Hami sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH Hami akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujab Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujab Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah kabupaten. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan. Ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan, makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Surunudin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Surunudin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Surunudin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Di SD Negeri 4 Baito. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre.
Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Videonya viral. Kades Wonuaraya dipaksa Kapolsek Baito bikin pengakuan soal 50 juta. Kepala Desa Wonuaraya diperiksa penyidik Propam Polda Sulawesi Tenggara. Videonya viral di media sosial. Mengutip tribunnews.ultra.com, Kades mengaku ada 2 video dirinya yang menjelaskan soal kasus guru Supriyani. Dari video viral berdurasi 7 menit 11 detik yang diperoleh tribunnews.ultra.com, Jumat, 1 November 2024, terlihat Kades Wonuaraya mengenakan baju batik saat menyampaikan kuasa hukumnya menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik menanyakan ke Kades Wonua soal besarnya pengakuan uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video dengan pengakuan berbeda Kades. Kades Wonuaraya menyampaikan dari 2 video, pernyataan yang sesuai fakta saat dirinya memakai baju putih. Sementara video pernyataan yang beredar memakai jaket itu karena dibuat dalam kondisi tersudut dan diarahkan oleh Kapolsek Baito. Kalau video yang pakai jaket itu saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan saat itu dirinya sudah dicari oleh pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung rumah Camat Baito untuk upaya mediasi. Saat itu dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan tersebut. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Disitulah tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video yang beredar. "Pak Kapolsek minta saya menyampaikan terkait dana 50 juta rupiah ini inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," ujarnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, jelas Kades.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore dan rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sultra ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada dua video Pak Desa. Kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada dua video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelaskan. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Pajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping rujak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Hardaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan, misalnya kata-kata dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya, yang mana terkait dana 50 juta itu, dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu 50 juta? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit Reskrim. Pak siapa Pak? Pak Amir. Atau Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya jujur memberikan pernyataan di
klarifikasi tempat itu. Jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenarnya. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait ini, terkait kantor Pak, kantor. Ya, kronologi. Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kani untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah apa terkait masalah pengumpulan siswa sekolah ya. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana, kejadiannya Pak di sekolah. Oh, di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi ke kepala sekolah. Nah, setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan masalah itu kemudian Pak yang terkait itu Pak yang 50 juta itu kan bisa disebut itu Pak. Ini Pak benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kani itu ada yang nomornya kita dulu. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH Hami sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut.
LBH HAMI akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujab Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujab Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, ujar Kasatpol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus Guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Surunudin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Surunudin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Surunudin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan Bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan.
Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di lapas perempuan dan anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Videonya viral. Kades Wonuaraya dipaksa Kapolsek Baito bikin pengakuan soal 50 juta. Kepala Desa Wonuaraya diperiksa penyidik Propam Polda Sulawesi Tenggara. Videonya viral di media sosial. Mengutip tribunnews.ultra.com, Kades mengaku ada 2 video dirinya yang menjelaskan soal kasus guru Supriyani. Dari video viral berdurasi 7 menit 11 detik yang diperoleh tribunnews.ultra.com, Jumat, 1 November 2024, terlihat Kades Wonuaraya mengenakan baju batik saat menyampaikan klarifikasi. Ia juga tampak didampingi kuasa hukumnya menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik menanyakan ke Kades Wonua soal besarnya pengakuan uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video dengan pengakuan berbeda Kades. Kades Wonuaraya menyampaikan dari 2 video, pernyataan yang sesuai fakta saat dirinya memakai baju putih. Sementara video pernyataan yang beredar memakai jaket itu karena dibuat dalam kondisi tersudut dan diarahkan oleh Kapolsek Baito. Kalau video yang pakai jaket itu saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan saat itu dirinya sudah dicari oleh pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung rumah Camat Baito untuk upaya mediasi. Saat itu dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan tersebut. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Disitulah tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali, jelasnya." Saat itu Kapolsek meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video yang beredar. "Pak Kapolsek minta saya menyampaikan terkait dana 50 juta rupiah ini inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," ujarnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, jelas Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sumatera ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video
terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada dua video Pak Desa. Kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada dua video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Dua itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu beredar yang pakai jaket coklat, itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba cerita. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Pak Jari ya, di rumah jabatan camat malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping Rujak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Hardaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya ya seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan, misalnya kata-kata dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya, yang mana terkait dana 50 juta itu. Dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit Reskrim. Pak siapa Pak? Pak Amir. Atau Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat. Jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenarnya. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait
Kadul Pak. Kadul. Ya, kronologi. Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kani untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak Desa. Terima kasih Mas Wang memberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya, dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah apa terkait masalah pengumpulan siswa. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana. Kejadiannya Pak di sekolah. Oh di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi ke kepala sekolah. Nah setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan masalah itu kemudian yang terkait itu Pak yang 50 juta itu kan bisa disebut itu Pak. Iya Pak, benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kani itu ada yang nomornya kita dulu. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH Hami sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH Hami akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujak Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujak Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujak Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, ujar Kasatpol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Suruludin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Suruludin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Suruludin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Suruludin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Suruludin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan Bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Di SD Negeri 4 Baito. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Download Tribun X sekarang. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah Camat Baito Sudarsono
dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Videonya viral. Kades Wonuaraya dipaksa Kapolsek Baito bikin pengakuan soal 50 juta. Kepala Desa Wonuaraya diperiksa penyidik Propam Polda Sulawesi Tenggara. Videonya viral di media sosial. Mengutip tribunnews.ultra.com, Kades mengaku ada 2 video dirinya yang menjelaskan soal kasus guru Supriyani. Dari video viral berdurasi 7 menit 11 detik yang diperoleh tribunnews.ultra.com, Jumat, 1 November 2024, terlihat Kades Wonuaraya mengenakan baju batik saat menyampaikan klarifikasi. Ia juga tampak didampingi kuasa hukumnya menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik menanyakan ke Kades Wonua soal besarnya pengakuan uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video dengan pengakuan berbeda Kades. Kades Wonuaraya menyampaikan dari 2 video, pernyataan yang sesuai fakta saat dirinya putih. Sementara video pernyataan yang beredar memakai jaket itu karena dibuat dalam kondisi tersudut dan diarahkan oleh Kapolsek Baito. Kalau video yang pakai jaket itu saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan saat itu dirinya sudah dicari oleh pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung rumah Camat Baito untuk upaya mediasi. Saat itu dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan tersebut. Kemudian dia menuju depan kantor Camat dan bertemu beberapa kepala desa. Disitulah tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video yang beredar. "Pak Kapolsek minta saya menyampaikan terkait dana 50 juta rupiah ini inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," ujarnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, jelas Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore dan rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sumatera ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada 2 video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada 2 video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana
saya memakai baju putih, itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu ibu beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa, di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa? Sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu. Siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito. Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelasin. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, Selasa malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Pajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di situ, saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Mekardaya, terus Pak Desa Masara, RT Abdul dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Susah sekali, dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya? Ya. Nah, disitulah kali saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan, misalnya Dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya, yang mana terkait dana 50 juta itu, dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu 50 juta? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit Reskrim. Pak siapa Pak? Pak Amir. Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat. Jujur artinya ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenar-benar. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait ini, terkait kantor Pak, kantor. Ya, kronologi. Oke Pak Desa, mungkin saya kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, permintaan 50 juta oleh Pak Kanit untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya, dalam arti masalah apa, terkait masalah pengumpulan siswa ya, siswa sekolah ya. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana? Kejadiannya Pak di sekolah, kepala sekolahnya
karena menyangkut ini kan di sekolah. Sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo, yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa, kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan Masalah itu. Oke, kemudian Pak yang terkait itu Pak yang 50 juta itu kan bisa disebut itu Pak. Ini Pak benar apa? Soalnya di rekaman Pak kami itu ada yang nomornya kita dulu. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman setelah kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH Hami sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH Hami akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Pela Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di rumah. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, ujar Kasat Pol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus Guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan makanya saya tarik sementara dari jabatannya. Kata Surunudin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Surunudin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani,
Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Surunudin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Di SD Negeri 4 Baito. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali, siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah jadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Videonya viral. Kades Wonuaraya dipaksa Kapolsek Baito bikin pengakuan soal 50 juta. Kepala Desa Wonuaraya diperiksa penyidik Propam Polda Sulawesi Tenggara. Videonya viral di media sosial. Mengutip tribunnewsultra.com, Kades mengaku ada 2 video dirinya yang menjelaskan soal kasus guru Supriyani. Dari video viral berdurasi 7 menit 11 detik yang diperoleh tribunnewsultra.com, Jumat, 1 November 2024,
terlihat Kades Wonuaraya mengenakan baju batik saat menyampaikan klarifikasi. Ia juga tampak didampingi kuasa hukumnya menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik menanyakan ke Kades Wonua soal besarnya pengakuan uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video dengan pengakuan berbeda Kades. Kades Wonuaraya menyampaikan dari 2 video, pernyataan yang sesuai fakta saat dirinya memakai baju putih. Sementara video pernyataan yang beredar memakai jaket itu karena dibuat dalam kondisi tersudut dan diarahkan oleh Kapolsek Baito. Kalau video yang pakai jaket itu saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan saat itu dirinya sudah dicari oleh pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung rumah Camat Baito untuk upaya mediasi. Saat itu dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan tersebut. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Disitulah tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video yang beredar. "Pak Kapolsek minta saya menyampaikan terkait dana 50 juta rupiah ini inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," ujarnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, jelas Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore dan rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sultra ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada 2 video Pak Desa. Kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada 2 video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau pakai dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu Pak Sudut. Seperti Oh begitu. iya. Jadi menurut Pak Desa, di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelasin. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Kajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping Rujak Camat. Di situ saya duduk menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di
depan persis kantor Camat Baito. Nah di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Hardaya, terus Pak Desa Masara, RT Abdul dan coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan misalnya kata-kata dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya yang mana terkait dana 50 juta itu masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu 50 juta? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit Reskrim. Pak siapa Pak? Pak Amir. Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat. Jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenarnya. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait soalnya di rekaman Pak Kami itu ada yang nomornya kita dulu. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel, kan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH Hami sudah menyiapkan dan sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujak Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujak Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, ujar Supriyani, ujar Kasatpol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus Guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik,
maka kasus Guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik. Mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan, makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Surunudin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Surunudin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Surunudin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan Bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Negeri 4 Baito. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal. Miris, Supriyani diminta mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah Camat Baito Sudarsono dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani.
termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di lapas perempuan dan anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Videonya viral. Kades Wonuaraya dipaksa Kapolsek Baito bikin pengakuan soal 50 juta. Kepala Desa Wonuaraya diperiksa penyidik Propam Polda Sulawesi Tenggara. Videonya viral di media sosial. Mengutip tribunnews.ultra.com, Kades mengaku ada 2 video dirinya yang menjelaskan soal kasus Guru Supriyani. Dari video viral berdurasi 7 menit 11 detik yang diperoleh tribunnews.ultra.com, Jumat, 1 November 2024, terlihat Kades Wonuaraya mengenakan baju batik saat menyampaikan klarifikasi. Ia juga tampak didampingi kuasa hukumnya menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik menanyakan ke Kades Wonua soal besarnya pengakuan uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video dengan pengakuan berbeda Kades. Kades Wonuaraya menyampaikan dari 2 video, pernyataan yang sesuai fakta saat dirinya memakai baju putih. Sementara video pernyataan yang beredar memakai jaket itu karena dibuat dalam kondisi tersudut dan diarahkan oleh kalau video yang pakai jaket itu saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan saat itu dirinya sudah dicari oleh pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung rumah Camat Baito untuk upaya mediasi. Saat itu dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan tersebut. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Disitulah tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video yang beredar. "Pak Kapolsek minta saya menyampaikan terkait dana 50 juta rupiah ini inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," ujarnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, jelas Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore dan rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sultra ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada 2 video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada 2 video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan. Menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu beredar yang pakai jaket coklat. Itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Iya. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek itu. Pak Idris ya? Iya.
Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba cerita. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Bajari ya, di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun camat yang ada di samping rujak camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Abdul Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa benar? Coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan, misalnya kata-kata dia mengatakan, Pak Desa tolong bantu saya, yang mana terkait dana 50 juta itu, dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit Reskrim. Pak siapa Pak? Pak Amir. Atau Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat. Jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenarnya. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait ini, terkait kadul Pak, kadul. Ya, kronologi. Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kanit untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak Desa. Terima kasih Mas Pak memberikan. Jadi saya cerita di awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan, Pak saya ada masalah apa terkait masalah pengumpulan siswa. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana. Kejadiannya Pak di sekolah. Oh, di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya, karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi ke kepala sekolah. Nah, setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo, yang mana
beliau melakukan mediasinya seperti apa, kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan Masalah itu, kemudian yang terkait ini itu Pak yang 50 juta itu kan bisa disebut itu Pak. Pak benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kani itu ada yang nomornya kita dulu. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Sultra Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH Hami sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH Hami akan memfasilitasi Ibu Suni untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Pele Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujak Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujak Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota di sana pas saya pindah ke Rujak Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, ujar Kasat Pol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus Guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Surunudin.
Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Suruludin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Suruludin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan Bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Di SD Negeri 4 Baito. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu? Alhamdulillah baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Suruludin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di lapas perempuan dan anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Videonya viral. Kades Wonuaraya dipaksa Kapolsek Baito bikin pengakuan soal 50 juta. Kepala Desa Wonuaraya diperiksa penyidik Propam Polda Sulawesi Tenggara.
Videonya viral di media sosial. Mengutip tribunnews.sultra.com, Kades mengaku ada 2 video dirinya yang menjelaskan soal kasus guru Supriani. Dari video viral berdurasi 7 menit 11 detik yang diperoleh tribunnews.sultra.com, Jumat, 1 November 2024, terlihat Kades Wonuwaraya mengenakan baju batik saat menyampaikan klarifikasi. Ia juga tampak didampingi kuasa hukumnya menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik menanyakan ke Kades Wonua soal besarnya pengakuan uang 50 juta rupiah di kasus Supriani, di mana ada 2 video dengan pengakuan berbeda Kades. Kades Wonuwaraya menyampaikan dari 2 video, pernyataan yang sesuai fakta saat dirinya memakai baju putih. Sementara video pernyataan yang beredar memakai jaket itu karena dibuat dalam kondisi tersudut dan diarahkan oleh Kapolsek Baito. Kalau video yang pakai jaket itu saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan saat itu dirinya sudah dicari oleh pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung rumah Camat Baito untuk upaya mediasi. Saat itu dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan tersebut. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Disitulah tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali, jelasnya." Saat itu Kapolsek meminta bantuan ke Kades Wonuwaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video yang beredar. "Pak Kapolsek minta saya menyampaikan terkait dana 50 juta rupiah ini inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," ujarnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, jelas Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore dan rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sultra ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada 2 video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu. Siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelas. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari. Polres atau mana, jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Kajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping Rujak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa  terus Pak Desa Masara, RT Abdul dan Pak Desa Baito.
Nah disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan misalnya kata-kata dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya yang mana terkait dana 50 juta itu dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit Pak siapa Pak? Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat. Jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenarnya. Gimana om sekalian? Siswa ya. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana? Kejadiannya Pak di sekolah. Oh di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan masalah itu kemudian yang terkait itu Pak yang 50 juta itu kan bisa disebut itu Pak. Iya Pak, benar apa? Soalnya di rekaman Pak kami itu ada yang nomornya kita dulu. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi,
Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kadal di Rujab Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujab Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, ujar Kasatpol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus Guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan. Ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan, makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Surunudin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Surunudin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supri. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Surunudin Dangga ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Di SD Negeri 4 Baito. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir
yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Videonya viral. Kades Wonuaraya dipaksa Kapolsek Baito bikin pengakuan soal 50 juta. Kepala Desa Wonuaraya diperiksa penyidik Propam Polda Sulawesi Tenggara. Videonya viral di media sosial. Mengutip tribunnews.ultra.com, Kades mengaku ada 2 video dirinya yang menjelaskan soal kasus guru Supriyani. Dari video viral berdurasi 7 menit 11 detik yang diperoleh tribunnews.ultra.com, Jumat, 1 November 2024, terlihat Kades Wonuaraya mengenakan baju batik saat menyampaikan klarifikasi. Ia juga tampak didampingi kuasa hukumnya menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik menanyakan ke Kades Wonua soal besarnya pengakuan uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video dengan pengakuan berbeda Kades. Kades Wonuaraya menyampaikan dari 2 video, pernyataan yang sesuai fakta saat dirinya memakai baju putih. Sementara video pernyataan yang beredar memakai jaket itu karena dibuat dalam kondisi tersudut dan diarahkan oleh Kapolsek Baito. Kalau video yang pakai jaket itu saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan saat itu dirinya sudah dicari oleh pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung rumah Camat Baito untuk upaya mediasi. Saat itu dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan tersebut. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Disitulah tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video yang beredar. "Pak Kapolsek minta saya menyampaikan terkait dana 50 juta rupiah ini inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," ujarnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, jelas Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sumatera ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito.
Jadi yang beredar di masyarakat itu ada dua video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada dua video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Dua itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek itu. Kapolsek itu Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelas. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Bajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun camat yang ada di samping rujak camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Arwah dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa menang? Coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah kali saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan, misalnya kata-kata dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya, yang mana terkait dana 50 juta itu, dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit. Pak siapa Pak? Pak Amir. Atau Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat. Jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenarnya. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait ini, terkait kadul Pak, kadul. Ya, kronologi.
Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kani untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak Desa. Terima kasih Mas Pak memberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah apa terkait masalah pengumpulan siswa ya. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana. Kejadiannya Pak di sekolah. Oh di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan masalah itu. Oke, kemudian Pak yang terkait ini itu Pak yang 50 juta itu yang bisa disebut itu Pak. Ini Pak benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kani itu ada yang nomornya kita dulu. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH Hami sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH Hami akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Pela Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujak Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya,
Upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujab Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, ujar Kasatpol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus Guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Suruludin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Suruludin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Suruludin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Suruludin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Suruludin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan Bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Di SD Negeri 4 Baito. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati.
Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah Camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Videonya viral. Kades Wonuaraya dipaksa Kapolsek Baito bikin pengakuan soal 50 juta. Kepala Desa Wonuaraya diperiksa penyidik Propam Polda Sulawesi Tenggara. Videonya viral di media sosial. Mengutip tribunnews-ultra.com, Kades mengaku ada 2 video dirinya yang menjelaskan soal kasus guru Supriyani. Dari video viral berdurasi 7 menit 11 detik yang diperoleh tribunnews-ultra.com, Jumat, 1 November 2024, terlihat Kades Wonuaraya mengenakan baju batik saat menyampaikan klarifikasi. Ia juga tampak didampingi kuasa hukumnya menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik menanyakan ke Kades Wonua soal besarnya pengakuan uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video dengan pengakuan berbeda Kades. Kades Wonuaraya menyampaikan dari 2 video, pernyataan yang sesuai fakta saat dirinya memakai baju putih. Sementara video pernyataan yang beredar memakai jaket itu karena dibuat dalam kondisi tersudut dan diarahkan oleh Kapolsek Baito. Kalau video yang pakai jaket itu saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan saat itu dirinya sudah dicari oleh pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung rumah Camat Baito untuk upaya mediasi. Saat itu dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan tersebut. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Disitulah tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video yang beredar. "Pak Kapolsek minta saya menyampaikan terkait dana 50 juta rupiah ini inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," ujarnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, jelas Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sumatera ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada 2 video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada 2 video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Dua itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih, itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa, di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa? Sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu. Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito. Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelas. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Pajari ya, di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping Rujak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Mekardaya, terus Pak Desa Masara, RT Arwah Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan, misalnya kata-kata dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya, yang mana terkait dana 50 juta itu, dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu 50 juta? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kani. Pak Kani Kani. Pak siapa Pak? Pak Amir. Atau Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan atau ditekan oleh kami di sini? Saya sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat. Jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenarnya. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait ini, terkait kantor Pak, kantor. Ya, kronologi. Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kani untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah.
masalah apa? Terkait masalah pengumpulan siswa ya. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana? Kejadiannya Pak di sekolah. Oh, di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan masalah itu kemudian yang terkait itu Pak yang 50 juta itu yang bisa disebut itu Pak. Ini Pak benar apa? Soalnya di rekaman pekan itu ada yang nomornya kita dulu. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH Hami sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH Hami akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Pela Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujak Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujak Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujak Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, ujar Kasat Pol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut.
Diketahui, semenjak kasus Guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan. Ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan, makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Surunudin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Surunudin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Surunudin Dangga ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Di SD Negeri 4 Baito. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu? Alhamdulillah baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah Camat Baito Sudarsono dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya.
Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Videonya viral. Kades Wonuaraya dipaksa Kapolsek Baito bikin pengakuan soal 50 juta. Kepala Desa Wonuaraya diperiksa penyidik Propam Polda Sulawesi Tenggara. Videonya viral di media sosial. Mengutip tribunnews.ultra.com, Kades mengaku ada 2 video dirinya yang menjelaskan soal kasus guru Supriyani. Dari video viral berdurasi 7 menit 11 detik yang diperoleh tribunnews.ultra.com, Jumat, 1 November 2024, terlihat Kades Wonuaraya mengenakan baju batik saat menyampaikan klarifikasi. Ia juga tampak didampingi kuasa hukumnya menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik menanyakan ke Kades Wonua soal besarnya pengakuan uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video dengan pengakuan berbeda Kades. Kades Wonuaraya menyampaikan dari 2 video, pernyataan yang sesuai fakta saat dirinya memakai baju putih. Sementara video pernyataan yang beredar memakai jaket itu karena dibuat dalam kondisi tersudut dan diarahkan oleh Kapolsek Baito. Kalau video yang pakai jaket itu saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan saat itu dirinya sudah dicari oleh pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung rumah Camat Baito untuk upaya mediasi. Saat itu dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan tersebut. Kemudian dia menuju depan kantor Camat dan bertemu beberapa kepala desa. Disitulah tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali, jelasnya." Saat itu Kapolsek meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video yang beredar. "Pak Kapolsek minta saya menyampaikan terkait dana 50 juta rupiah ini inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," ujarnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, jelas Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore dan rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sultra ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada 2 video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada 2 video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek itu.
Kapolsek Baito, Pak Idris ya. Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba cerita. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Pajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping Rujak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan, misalnya kata-kata dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya, yang mana terkait dana 50 juta itu, dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit Reskrim. Pak siapa Pak? Pak Amir. Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat. Jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenarnya. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait ini, terkait kadul Pak, kadul. Ya, kronologi. Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kanit untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah apa terkait masalah pengumpulan siswa dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana, kejadiannya Pak di sekolah. Oh, di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah
Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasinya seperti apa kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan masalah itu kemudian yang terkait ini itu Pak yang 50 juta itu yang bisa disebut itu Pak. Iya Pak, benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kani itu ada yang nomornya kita dulu. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujab. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH HAMI sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH HAMI akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Pela Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujab Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujab Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, ujar Kasat Pol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus Guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan,
Ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan, makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Surunudin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Surunudin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan, baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Surunudin Dangga ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan bupati dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Di SD Negeri 4 Baito. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Videonya viral. Kades Wonuaraya dipaksa Kapolsek Baito bikin pengakuan soal 50 juta.
Kepala Desa Wonuaraya diperiksa penyidik Propam Polda Sulawesi Tenggara. Videonya viral di media sosial. Mengutip tribunnews.ultra.com, Kades mengaku ada 2 video dirinya yang menjelaskan soal kasus Guru Supriyani. Dari video viral berdurasi 7 menit 11 detik yang diperoleh tribunnews.ultra.com, Jumat, 1 November 2024, terlihat Kades Wonuaraya mengenakan baju batik saat menyampaikan klarifikasi. Ia juga tampak didampingi kuasa hukumnya menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik menanyakan ke Kades Wonua soal besarnya pengakuan uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video dengan pengakuan berbeda Kades. Kades Wonuaraya menyampaikan dari 2 video, pernyataan yang sesuai fakta saat dirinya memakai baju putih. Sementara video pernyataan yang beredar memakai jaket itu karena dibuat dalam kondisi tersudut dan diarahkan oleh Kapolsek Baito. Kalau video yang pakai jaket itu saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan saat itu dirinya sudah dicari oleh pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung rumah Camat Baito untuk upaya mediasi. Saat itu dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan tersebut. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Disitulah tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video yang beredar. "Pak Kapolsek minta saya menyampaikan terkait dana 50 juta rupiah ini inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," ujarnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, jelas Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore dan rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sultra ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada 2 video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada 2 video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya nggak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Ya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba cerita. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Kajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri
oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping Rujak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Abdul Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan, misalnya kata-kata dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya, yang mana terkait dana 50 juta itu, dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit Reskrim. Pak siapa Pak? Pak Amir. Atau Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat. Jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenarnya. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait ini, terkait kadul Pak, kadul. Ya, kronologi. Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kanit untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak Desa. Terima kasih Mas Waktu diberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah apa terkait masalah pengumpulan siswa dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana, kejadiannya Pak di sekolah. Oh, di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan masalah itu kemudian yang terkait ini itu Pak yang 50 juta itu yang bisa disebut itu Pak. Gimana? Kalau benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kanit itu ada yang nomornya kita dulu. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel.
Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujab. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH Hami sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH Hami akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujab Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujab Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada guru Supriyani, ujar Kasat Pol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Surunudin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Surunudin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut.
Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Surunudin Dangga ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan bupati dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Di SD Negeri 4 Baito. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Videonya viral. Kades Wonuaraya dipaksa Kapolsek Baito bikin pengakuan soal 50 juta. Kepala Desa Wonuaraya diperiksa penyidik Propam Polda Sulawesi Tenggara. Videonya viral di media sosial. Mengutip tribunnewsultra.com, Kades mengaku ada 2 video dirinya yang menjelaskan soal kasus guru Supriyani. Dari video viral berdurasi 7 menit 11 detik yang diperoleh tribunnewsultra.com, Jumat, 1 November 2024, terlihat Kades Wonuaraya mengenakan baju batik saat menyampaikan klarifikasi. Ia juga tampak didampingi kuasa hukumnya menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih.
Penyidik menanyakan ke Kades Wonua soal besarnya pengakuan uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video dengan pengakuan berbeda Kades. Kades Wonuaraya menyampaikan dari 2 video, pernyataan yang sesuai fakta saat dirinya memakai baju putih. Sementara video pernyataan yang beredar memakai jaket itu karena dibuat dalam kondisi tersudut dan diarahkan oleh Kapolsek Baito. Kalau video yang pakai jaket itu saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan saat itu dirinya sudah dicari oleh pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung rumah Camat Baito untuk upaya mediasi. Saat itu dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan tersebut. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Disitulah tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video yang beredar. "Pak Kapolsek minta saya menyampaikan terkait dana 50 juta rupiah ini inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," ujarnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, jelas Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sultra ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada 2 video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada 2 video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Dua itu yang benar adalah yang di kantor camat yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelasin. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Kajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah setelah itu saya ke tribun camat yang ada di samping dekat camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor camat Baito.
Nah di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Itu ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Arwah dan Pak Desa Datu. Nah disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa komandan? Coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan misalnya kata-kata Dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya yang mana terkait dana 50 juta itu. Dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kani. Pak Kani Kanit. Pak siapa Pak? Pak Amir. Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat. Jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenarnya. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait ini, terkait kantor Pak, kantor. Ya, kronologi. Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kani untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya cerita di awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah. Masalah apa? Terkait masalah pengumpulan siswa. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana? Kejadiannya Pak di sekolah. Oh di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan kemudian Pak yang terkait itu Pak yang 50 juta itu yang bisa disebut itu Pak. Ini Pak benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kani itu ada yang nomornya kita dulu. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot,
sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH Hami sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH Hami akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujab Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujab Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada guru Supriyani, ujar Kasatpol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Surunudin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Surunudin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Surunudin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan Bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus.
Negeri 4 Baito. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya tadi di sidang di PN Andol begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal. Miris, Supriani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Videonya viral. Kades Wonuaraya dipaksa Kapolsek Baito bikin pengakuan soal 50 juta. Kepala Desa Wonuaraya diperiksa penyidik Propam Polda Sulawesi Tenggara. Videonya viral di media sosial. Mengutip tribunnewsultra.com, Kades mengaku ada 2 video dirinya yang menjelaskan soal kasus guru Supriani. Dari video viral berdurasi 7 menit 11 detik yang diperoleh tribunnewsultra.com, Jumat, 1 November 2024, terlihat Kades Wonuaraya mengenakan baju batik saat menyampaikan klarifikasi. Ia juga tampak didampingi kuasa hukumnya menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik menanyakan ke Kades Wonua soal besarnya pengakuan uang 50 juta rupiah di kasus Supriani, di mana ada 2 video dengan pengakuan berbeda Kades. Kades Wonuaraya menyampaikan dari 2 video, pernyataan yang sesuai fakta saat dirinya memakai baju putih. Sementara video pernyataan yang beredar memakai jaket itu karena dibuat dalam kondisi tersudut dan diarahkan oleh Kapolsek Baito. Kalau video yang pakai jaket itu saya diarahkan di mana saya tersudut.
yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan saat itu dirinya sudah dicari oleh pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung rumah Camat Baito untuk upaya mediasi. Saat itu dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan tersebut. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Disitulah tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video yang beredar. "Pak Kapolsek minta saya menyampaikan terkait dana 50 juta rupiah ini inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," ujarnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, jelas Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore dan rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sultra ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada dua video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada dua video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu ibu beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelas. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, Selasa malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Kajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping Rujak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya bertemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Wonuaraya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Puri, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah
sekali saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan misalnya Dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya yang mana terkait dana 50 juta itu dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit Presiden. Pak siapa Pak? Pak Amir. Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat. Jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenarnya. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait kadul Pak, kadul. Ya, oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kanit untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah. Masalah apa? Terkait masalah pengumpulan siswa. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana? Kejadiannya Pak di sekolah. Oh di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa, kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan kemudian yang terkait ini itu Pak yang 50 juta itu yang bisa disebut itu Pak. Iya Pak, benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kanit itu ada yang nomornya kita dulu. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya,
pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH HAMI sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH HAMI akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujab Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujab Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada guru Supriyani, ujar Kasatpol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Surunudin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Surunudin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Surunudin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan Bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa.
Kasus Supriyadi, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyadi, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyadi saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyadi dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyadi dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyadi tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyadi, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyadi diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyadi, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyadi usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyadi menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyadi dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyadi ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyadi selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyadi selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyadi, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyadi tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyadi yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyadi bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Videonya viral. Kades Wonuaraya dipaksa Kapolsek Baito bikin pengakuan soal 50 juta. Kepala Desa Wonuaraya diperiksa penyidik Propam Polda Sulawesi Tenggara. Videonya viral di media sosial. Mengutip tribunnewsultra.com, Kades mengaku ada 2 video dirinya yang menjelaskan soal kasus guru Supriyadi. Dari video viral berdurasi 7 menit 11 detik yang diperoleh tribunnewsultra.com, Jumat, 1 November 2024, terlihat Kades Wonuaraya mengenakan baju batik saat menyampaikan klarifikasi. Ia juga tampak didampingi kuasa hukumnya menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik menanyakan ke Kades Wonua soal besarnya pengakuan uang 50 juta rupiah di kasus Supriyadi, di mana ada 2 video dengan pengakuan berbeda Kades. Kades Wonuaraya menyampaikan dari 2 video, pernyataan yang sesuai fakta saat dirinya memakai baju putih. Sementara video pernyataan yang beredar memakai jaket itu karena dibuat dalam kondisi tersudut dan diarahkan oleh Kapolsek Baito. Kalau video yang pakai jaket itu saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan saat itu dirinya sudah dicari oleh pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung rumah Camat Baito untuk upaya mediasi. Saat itu dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan tersebut. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Disitulah tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan,
Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali, jelasnya. Saat itu Kapolsek meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. Coba dibantu dulu saya, ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video yang beredar. Pak Kapolsek minta saya menyampaikan terkait dana 50 juta rupiah ini inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, ujarnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, jelas Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore dan rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sultra ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada dua video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada dua video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Dua itu yang benar adalah yang di kantor camat yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Iya. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelasin. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Pajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping Rujak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor camat Baito. Nah di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Abdul Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah disitulah kali saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan, misalnya kata-kata dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya, yang mana terkait dana 50 juta itu
dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kani. Pak Kani Kanit. Pak siapa Pak? Pak Amir. Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini yang saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat. Jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenarnya. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait kantor Pak, kantor. Ya, oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kani untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah. Masalah apa? Terkait masalah pengumpulan siswa. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana? Kejadiannya Pak di sekolah. Oh di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa, kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan kemudian Pak yang terkait itu Pak yang 50 juta itu yang bisa disebut itu Pak. Iya Pak, benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kani itu ada yang nomornya kita dulu. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya,
Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH Hami sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH Hami akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujab Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujab Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, ujar Kasatpol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus Guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Surunudin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Surunudin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Surunudin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan Bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Di SD Negeri 4 Baito. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre.
Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di lapas perempuan dan anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Videonya viral. Kades Wonuaraya dipaksa Kapolsek Baito bikin pengakuan soal 50 juta. Kepala Desa Wonuaraya diperiksa penyidik Propam Polda Sulawesi Tenggara. Videonya viral di media sosial. Mengutip tribunnews.ultra.com, Kades mengaku ada 2 video dirinya yang menjelaskan soal kasus guru Supriyani. Dari video viral berdurasi 7 menit 11 detik yang diperoleh tribunnews.ultra.com, Jumat, 1 November 2024, terlihat Kades Wonuaraya mengenakan baju batik saat menyampaikan klarifikasi. Ia juga tampak didampingi kuasa hukumnya menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik menanyakan ke Kades Wonua soal besarnya pengakuan uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video dengan pengakuan berbeda Kades. Kades Wonuaraya menyampaikan dari 2 video, pernyataan yang sesuai fakta saat dirinya memakai baju putih. Sementara video pernyataan yang beredar memakai jaket itu karena dibuat dalam kondisi tersudut dan diarahkan oleh Kapolsek Baito. Kalau video yang pakai jaket itu saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan saat itu dirinya sudah dicari oleh pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung rumah Camat Baito untuk upaya mediasi. Saat itu dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan tersebut. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Disitulah tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video yang beredar. "Pak Kapolsek minta saya menyampaikan terkait dana 50 juta rupiah ini inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," ujarnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim,
jelas Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore dan rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sultra ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada dua video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada dua video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Dua itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelas. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Bajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi. Kami pun tidak tahu, yang banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun camat yang ada di samping rujak camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Bukardaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa menang? Coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan, misalnya kata-kata dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya, yang mana terkait dana 50 juta itu. Dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit. Pak siapa Pak? Pak Amir. Atau Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini
Saya sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat itu. jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenarnya. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait ini, terkait kadul pak, kadul. Ya, kronologi. Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kani untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak saya. Terima kasih Mas Wak memberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah apa terkait masalah pengumpulan siswa dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana, kejadiannya Pak di sekolah. Oh, di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan kemudian yang terkait ini itu paling 50 juta itu yang bisa disebut itu Pak. Gimana? Pak benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kani itu ada yang nomornya kita dulu. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH Hami sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut.
LBH HAMI akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujab Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujab Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, ujar Kasatpol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus Guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Suruludin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Suruludin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Suruludin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Suruludin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Suruludin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan Bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan.
Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabahan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andri. Maka itu Andri optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andri. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Videonya viral. Kades Wonuaraya dipaksa Kapolsek Baito bikin pengakuan soal 50 juta. Kepala Desa Wonuaraya diperiksa penyidik Propam Polda Sulawesi Tenggara. Videonya viral di media sosial. Mengutip tribunnews.ultra.com, Kades mengaku ada 2 video dirinya yang menjelaskan soal kasus guru Supriyani. Dari video viral berdurasi 7 menit 11 detik yang diperoleh tribunnews.ultra.com, Jumat, 1 November 2024, terlihat Kades Wonuaraya mengenakan baju batik saat menyampaikan klarifikasi. Ia juga tampak didampingi kuasa hukumnya menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik menanyakan ke Kades Wonua soal besarnya pengakuan uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video dengan pengakuan berbeda Kades. Kades Wonuaraya menyampaikan dari 2 video, pernyataan yang sesuai fakta saat dirinya memakai baju putih. Sementara video pernyataan yang beredar memakai jaket itu karena dibuat dalam kondisi tersudut dan diarahkan oleh Kapolsek Baito. Kalau video yang pakai jaket itu saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan saat itu dirinya sudah dicari oleh pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung rumah Camat Baito untuk upaya mediasi. Saat itu dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan tersebut. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Disitulah tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video yang beredar. "Pak Kapolsek minta saya menyampaikan terkait dana 50 juta rupiah ini inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," ujarnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, jelas Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sumatera ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video
terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada dua video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada dua video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Dua itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelaskan. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Pajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun camat yang ada di samping rujak camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Bukardaya, terus Pak Desa Masara, RT Arwah dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan, misalnya kata-kata dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya, yang mana terkait dana 50 juta itu dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit Reskrim. Pak siapa Pak? Pak Amir. Atau Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat. Jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenarnya. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait ini, terkait
Kantul Pak. Kantul. Kronologisnya yang begini. Ya, kronologi. Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kani untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak Desa. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah apa terkait masalah pengumpulan siswa dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana, kejadiannya Pak di sekolah. Oh, di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan kemudian Pak yang terkait itu Pak yang 50 juta itu kan bisa disebut itu Pak. Ini Pak benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kani itu ada yang nomornya kita dulu. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH Hami sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH Hami akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Pela Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujak Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra,
Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujab Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, ujar Kasatpol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus Guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Surunudin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Surunudin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Surunudin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan Bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP,
nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di lapas perempuan dan anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Videonya viral. Kades Wonuaraya dipaksa Kapolsek Baito bikin pengakuan soal 50 juta. Kepala Desa Wonuaraya diperiksa penyidik Propam Polda Sulawesi Tenggara. Videonya viral di media sosial. Mengutip tribunnews.ultra.com, Kades mengaku ada 2 video dirinya yang menjelaskan soal kasus guru Supriyani. Dari video viral berdurasi 7 menit 11 detik yang diperoleh tribunnews.ultra.com, Jumat, 1 November 2024, terlihat Kades Wonuaraya mengenakan baju batik saat menyampaikan klarifikasi. Ia juga tampak didampingi kuasa hukumnya menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik menanyakan ke Kades Wonua soal besarnya pengakuan uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video dengan pengakuan berbeda Kades. Kades Wonuaraya menyampaikan dari 2 video, pernyataan yang sesuai fakta saat dirinya memakai baju putih. Sementara video pernyataan yang beredar memakai jaket itu karena dibuat dalam kondisi tersudut dan diarahkan oleh Kapolsek Baito. Kalau video yang pakai jaket itu saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan saat itu dirinya sudah dicari oleh pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung rumah Camat Baito untuk upaya mediasi. Saat itu dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan tersebut. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Disitulah tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali, jelasnya." Saat itu Kapolsek meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video yang beredar. "Pak Kapolsek minta saya menyampaikan terkait dana 50 juta rupiah ini inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," ujarnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, jelas Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore dan rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sumatera ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada 2 video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada 2 video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana
yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Dua itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba cerita. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Pajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping Rujak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan, misalnya kata-kata dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya, yang mana terkait dana 50 juta itu, dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu 50 juta? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit Reskrim. Pak siapa Pak? Pak Amir. Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat. Jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenarnya. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait terkait kantor Pak, kantor. Ya, kronologi. Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kanit untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak Desa. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya.
dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah apa terkait masalah pengumpulan siswa. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana. Kejadiannya Pak di sekolah. Oh di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi ke kepala sekolah. Nah setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan kemudian yang terpeseng itu Pak yang 50 juta itu yang bisa disebut itu Pak. Iya Pak, benar apa? Soalnya di rekaman pekan itu ada yang nomornya kita dulu. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH HAMI sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH HAMI akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujak Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujak Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujak Camat Baito, kata Ivan.
Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, ujar Kasat Pol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus Guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan. Ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan, makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Surunudin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Surunudin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Surunudin Dangga ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Di SD Negeri 4 Baito. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah Camat Baito Sudarsono dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin,
mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Videonya viral. Kades Wonuaraya dipaksa Kapolsek Baito bikin pengakuan soal 50 juta. Kepala Desa Wonuaraya diperiksa penyidik Propam Polda Sulawesi Tenggara. Videonya viral di media sosial. Mengutip tribunnews.ultra.com, Kades mengaku ada 2 video dirinya yang menjelaskan soal kasus guru Supriyani. Dari video viral berdurasi 7 menit 11 detik yang diperoleh tribunnews.ultra.com, Jumat, 1 November 2024, terlihat Kades Wonuaraya mengenakan baju batik saat menyampaikan klarifikasi. Ia juga tampak didampingi kuasa hukumnya menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik menanyakan ke Kades Wonua soal besarnya pengakuan uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video dengan pengakuan berbeda Kades. Kades Wonuaraya menyampaikan dari 2 video, pernyataan yang sesuai fakta saat dirinya memakai baju putih. Sementara video pernyataan yang beredar memakai jaket itu karena dibuat dalam kondisi tersudut dan diarahkan oleh Kapolsek Baito. Kalau video yang pakai jaket itu saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan saat itu dirinya sudah dicari oleh pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung rumah Camat Baito untuk upaya mediasi. Saat itu dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan tersebut. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Disitulah tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video yang beredar. "Pak Kapolsek minta saya menyampaikan terkait dana 50 juta rupiah ini inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," ujarnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, jelas Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sumatera ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada 2 video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada 2 video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya nggak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa?
sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu. Nah, siapa yang arahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek itu. Kapolsek itu Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelas. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Bajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping Rujak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Hardaya, terus Pak Desa Masara, RT Abdul Puri, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan, misalnya kata-kata dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya, yang mana terkait dana 50 juta itu, dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit. Pak siapa Pak? Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat. Jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenarnya. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait ini, terkait kadul Pak, kadul. Ya, kronologi. Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kanit untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak Desa. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah apa terkait masalah pengumpulan siswa dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana, kejadiannya Pak di sekolah. Oh, di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah.
setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo, yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa, kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan Masalah itu, kemudian yang terkait itu Pak yang 50 juta itu yang bisa disebut itu Pak. Gimana? Kalau benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kami itu ada yang nomornya kita dulu. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH Hami sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH Hami akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Pele Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujak Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujak Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujak Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, ujar Kasat Pol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus Guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden itu,
Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan, makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Surunudin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Surunudin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Surunudin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan Bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Negeri 4 Baito. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabahan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan.
Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Videonya viral. Kades Wonuaraya dipaksa Kapolsek Baito bikin pengakuan soal 50 juta. Kepala Desa Wonuaraya diperiksa penyidik Propam Polda Sulawesi Tenggara. Videonya viral di media sosial. Mengutip tribunnews.ultra.com, Kades mengaku ada 2 video dirinya yang menjelaskan soal kasus Guru Supriyani. Dari video viral berdurasi 7 menit 11 detik yang diperoleh tribunnews.ultra.com, Jumat, 1 November 2024, terlihat Kades Wonuaraya mengenakan baju batik saat menyampaikan klarifikasi. Ia juga tampak didampingi kuasa hukumnya menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik menanyakan ke Kades Wonua soal besarnya pengakuan uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video dengan pengakuan berbeda Kades. Kades Wonuaraya menyampaikan dari 2 video, pernyataan yang sesuai fakta saat dirinya memakai baju putih. Sementara video pernyataan yang beredar memakai jaket itu karena dibuat dalam kondisi tersudut dan diarahkan oleh Kapolsek Baito. Kalau video yang pakai jaket itu saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan saat itu dirinya sudah dicari oleh pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung rumah Camat Baito untuk upaya mediasi. Saat itu dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan tersebut. Kemudian dia menuju depan kantor Camat dan bertemu beberapa kepala desa. Disitulah tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video yang beredar. "Pak Kapolsek minta saya menyampaikan terkait dana 50 juta rupiah ini inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," ujarnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, jelas Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore dan rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sumatera ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada 2 video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada 2 video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Iya. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelasin. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana Rabu,
yang mana di situ hadir Pak Kapolres Bajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun camat yang ada di samping dekat camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Arwah Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa Komandan? Coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan, misalnya kata-kata Dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya, yang mana terkait dana 50 juta itu, dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit Pak siapa Pak? Pak Amir. Atau Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat. Jujur, artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenarnya. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait ini, terkait kantor Pak, kantor. Ya, kronologi. Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kanit untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah apa terkait masalah pengumpulan siswa. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana? Kejadiannya Pak di sekolah. Oh, di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan kemudian yang terkait itu Pak yang 50 juta itu yang bisa disebut itu Pak. Ini Pak benar apa?
soalnya di rekaman pekan itu ada yang nomornya kita dulu. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH Hami sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH Hami akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Pela Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujak Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujak Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujak Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, ujar Kasat Pol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus Guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Surunudin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Surunudin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral.
Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Surunudin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan Bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Di SD Negeri 4 Baito. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Videonya viral. Kades Wonuaraya dipaksa Kapolsek Baito bikin pengakuan soal 50 juta. Kepala Desa Wonuaraya diperiksa penyidik Propam Polda Sulawesi Tenggara. Videonya viral di media sosial. Mengutip tribunnewsultra.com, Kades mengaku ada 2 video dirinya yang menjelaskan soal kasus guru Supriyani. Dari video viral berdurasi 7 menit 11 detik yang diperoleh tribunnewsultra.com, Jumat, 1 November 2024, terlihat Kades Wonuaraya mengenakan baju batik saat menyampaikan klarifikasi.
Ia juga tampak didampingi kuasa hukumnya menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik menanyakan ke Kades Wonua soal besarnya pengakuan uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video dengan pengakuan berbeda Kades. Kades Wonuaraya menyampaikan dari 2 video, pernyataan yang sesuai fakta saat dirinya memakai baju putih. Sementara video pernyataan yang beredar memakai jaket itu karena dibuat dalam kondisi tersudut dan diarahkan oleh Kapolsek Baito. Kalau video yang pakai jaket itu saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan saat itu dirinya sudah dicari oleh pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung rumah Camat Baito untuk upaya mediasi. Saat itu dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan tersebut. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Disitulah tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali, jelasnya." Saat itu Kapolsek meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video yang beredar. "Pak Kapolsek minta saya menyampaikan terkait dana 50 juta rupiah ini inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," ujarnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, jelas Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore dan rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sumatera ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada 2 video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada 2 video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelaskan. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Kajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping Camat. Di situ saya duduk sambil
menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Itu ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Abdul dan Pak Desa itu. Nah disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin saya jelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan misalnya kata-kata Dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya yang mana terkait dana 50 juta itu. Dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit Kanit Reskrim. Pak siapa Pak? Pak Amir. Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat. Jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenar-benar. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait terkait kantor Pak, kantor. Ya, oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kanit untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah. Masalah apa? Terkait masalah pengumpulan siswa ya. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana? Kejadiannya Pak di sekolah. Oh di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan kemudian yang terkait ini itu Pak yang 50 juta itu yang bisa disebut itu Pak. Gimana Pak, benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kanit itu ada yang nomornya kita dulu. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya,
Ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH Hami sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH Hami akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujab Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujab Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada guru Supriyani, ujar Kasatpol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Suruludin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Suruludin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Suruludin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Suruludin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Suruludin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan Bupati,
dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Di SD Negeri 4 Baito. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andol begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah dinas camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di lapas perempuan dan anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Videonya viral. Kades Wonuaraya dipaksa Kapolsek Baito bikin pengakuan soal 50 juta. Kepala Desa Wonuaraya diperiksa penyidik Propam Polda Sulawesi Tenggara. Videonya viral di media sosial. Mengutip tribunnewsultra.com, Kades mengaku ada 2 video dirinya yang menjelaskan soal kasus guru Supriyani. Dari video viral berdurasi 7 menit 11 detik yang diperoleh tribunnewsultra.com, Jumat, 1 November 2024, terlihat Kades Wonuaraya mengenakan baju batik saat menyampaikan klarifikasi. Ia juga tampak didampingi kuasa hukumnya menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik menanyakan ke Kades Wonua soal besarnya pengakuan uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video dengan pengakuan berbeda Kades. Kades Wonuaraya menyampaikan dari 2 video, pernyataan yang sesuai fakta saat dirinya memakai baju putih. Sementara video pernyataan yang beredar memakai jaket itu karena dibuat dalam kondisi tersudut dan diarahkan oleh Kapolsek Baito.
Kalau video yang pakai jaket itu saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan saat itu dirinya sudah dicari oleh pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung rumah Camat Baito untuk upaya mediasi. Saat itu dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan tersebut. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Disitulah tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video yang beredar. "Pak Kapolsek minta saya menyampaikan terkait dana 50 juta rupiah ini inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," ujarnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, jelas Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore dan rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sultra ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada dua video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada dua video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu beredar yang pakai jaket coklat, itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelas. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Kajari ya, di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi. Kami pun tidak tahu, yang banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun camat yang ada di samping camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Abdul Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian
coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin saya jelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan misalnya Dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya yang mana terkait dana 50 juta itu dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit Reskrim. Pak siapa Pak? Pak Amir. Atau Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat. Jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenarnya. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait kadul Pak, kadul. Ya, ekonomi. Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kanit untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak saya. Terima kasih Mas Wang memberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah. Masalah apa? Terkait masalah pengumpulan siswa. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana? Kejadiannya Pak di sekolah. Oh di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan kemudian Pak yang terkait itu Pak yang 50 juta itu kan bisa disebut itu Pak. Iya Pak, benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kanit itu ada yang nomornya kita dulu. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah.
Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH Hami sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH Hami akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujak Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujak Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujak Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada guru Supriyani, ujar Kasatpol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito, Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Surunudin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Surunudin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Surunudin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan Bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Di SD Negeri 4 Baito. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa.
Kasus Supriyani, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Videonya viral. Kades Wonuaraya dipaksa Kapolsek Baito bikin pengakuan soal 50 juta. Kepala Desa Wonuaraya diperiksa penyidik Propam Polda Sulawesi Tenggara. Videonya viral di media sosial. Mengutip tribunnews.sultra.com, Kades mengaku ada 2 video dirinya yang menjelaskan soal kasus guru Supriyani. Dari video viral berdurasi 7 menit 11 detik yang diperoleh tribunnews.sultra.com, Jumat, 1 November 2024, terlihat Kades Wonuaraya mengenakan baju batik saat menyampaikan klarifikasi. Ia juga tampak didampingi kuasa hukumnya menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik menanyakan ke Kades Wonua soal besarnya pengakuan uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video dengan pengakuan berbeda Kades. Kades Wonuaraya menyampaikan dari 2 video, pernyataan yang sesuai fakta saat dirinya memakai baju putih. Sementara video pernyataan yang beredar memakai jaket itu karena dibuat dalam kondisi tersudut dan diarahkan oleh Kapolsek Baito. Kalau video yang pakai jaket itu saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan saat itu dirinya sudah dicari oleh pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung rumah Camat Baito untuk upaya mediasi. Saat itu dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan tersebut. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Disitulah tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan,
Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali, jelasnya. Saat itu Kapolsek meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. Coba dibantu dulu saya, ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video yang beredar. Pak Kapolsek minta saya menyampaikan terkait dana 50 juta rupiah ini inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, ujarnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, jelas Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore dan rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sultra ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada dua video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada dua video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelas. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Bajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah setelah itu saya ke tribun camat yang ada di samping rujak camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor camat Baito. Nah di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Hardaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah disitulah kali saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan, misalnya kata-kata dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya, yang mana terkait dana 50 juta itu
dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit. Pak siapa Pak? Pak Amir. Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat. Jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenarnya. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait ini, terkait kantor Pak, kantor. Ya, kronologis. Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kanit untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak saya. Terima kasih Mas Wak memberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah. Masalah apa? Terkait masalah pengumpulan siswa. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana? Kejadiannya Pak di sekolah. Oh di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa, kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan kemudian yang terkait ini itu Pak yang 50 juta itu kan bisa disebut itu Pak. Pak benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kanit itu ada yang nomornya kita dulu. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga.
Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH Hami sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH Hami akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujab Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujab Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, ujar Kasatpol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus Guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Surunudin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Surunudin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Surunudin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan Bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre.
Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Videonya viral. Kades Wonuaraya dipaksa Kapolsek Baito bikin pengakuan soal 50 juta. Kepala Desa Wonuaraya diperiksa penyidik Propam Polda Sulawesi Tenggara. Videonya viral di media sosial. Mengutip tribunnews-ultra.com, Kades mengaku ada 2 video dirinya yang menjelaskan soal kasus guru Supriyani. Dari video viral berdurasi 7 menit 11 detik yang diperoleh tribunnews-ultra.com, Jumat, 1 November 2024, terlihat Kades Wonuaraya mengenakan baju batik saat menyampaikan klarifikasi. Ia juga tampak didampingi kuasa hukumnya menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik menanyakan ke Kades Wonua soal besarnya pengakuan uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video dengan pengakuan berbeda Kades. Kades Wonuaraya menyampaikan dari 2 video, pernyataan yang sesuai fakta saat dirinya memakai baju putih. Sementara video pernyataan yang beredar memakai jaket itu karena dibuat dalam kondisi tersudut dan diarahkan oleh Kapolsek Baito. Kalau video yang pakai jaket itu saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan saat itu dirinya sudah dicari oleh pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung rumah Camat Baito untuk upaya mediasi. Saat itu dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan tersebut. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Disitulah tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video yang beredar. "Pak Kapolsek minta saya menyampaikan terkait dana 50 juta rupiah ini inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," ujarnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim
jelas Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore dan rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sultra ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada dua video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada dua video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Dua itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelas. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Bajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping Rujak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya bertemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Abdul Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu